Kembali lagi di Sahabat M Channel. Kali ini kita akan membahas 5 gunung terangker di Indonesia. Ada banyak alternatif untuk rekreasi, tapi tidak ada yang seenak mendaki. Bukan hanya asupan oksigen segar, tapi juga pemandangan hijau bikin kepenatan sirna seketika. Mendaki gunung adalah aktivitas yang menyenangkan, namun ada hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya fisik dan barang bawaan saja, tapi juga keberanian. Gunung adalah tempat liar, maka ini jelas bukan buat orang penakut. Belum lagi tentang hal-hal mistis di sana. Ya, beberapa gunung yang melegenda. Hal-hal ini harus kita ketahui agar nantinya kita tidak menjadi korban seperti orang-orang yang pernah mengalaminya. Hampir semua gunung di Indonesia memiliki kisah mistisnya tersendiri. Tapi deretan gunung inilah yang paling seram di antara semuanya. Yang pertama, Gunung Lawu. Mistis di setiap langkah kaki. Gunung yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah gunung favorit bagi pendaki di Indonesia. Namun juga gunung yang jadi paling ditakuti. Pemandangannya eksotis, membuatnya dikagumi. Tapi cerita mistisnya bikin orang berpikir lagi untuk mau ke sini. Gunung Lawu dikenal memiliki banyak cerita seram di berbagai pelosoknya. Misalnya Bulak Paperangan yang letaknya sebelum puncak. Di sini konon terdengar suara gaduh seperti orang sedang berperang. Berkemah di sini akan menjadi pengalaman mistis yang luar biasa. Banyak para artis-artis atau YouTuber yang pernah mencoba mendaki di Gunung Lawu. Dan banyak juga pengalaman mistis yang mereka bawa turun dari Gunung Lawu. Dan yang kedua tidak kalah seru, di Gunung Lawu itu ada Pasar Dieng. Di sini ada legenda di Pasar Dieng. Ada yang tentang pesugihan atau adanya orang yang bertransaksi seperti pasar, semacam pasar gaib itulah, yang bisa dikunjungi oleh manusia. Sayangnya jangan sampai tersesat jika berada di sini. Lengah sedikit mungkin kalian tinggal nama. Seperti contoh saudara kita yang masih sampai sekarang masih belum ditemukan. Ya, diperkirakan hilang itu antara di Bulak Paperangan hingga Pasar Dieng. Sudah banyak upaya dari tim SAR, bahkan pun dari paranormal yang mencarinya, tapi mungkin sampai sekarang masih belum dapat ditemukan. Yang kedua, Gunung Arjuna dengan alas lali jiwo. Dinamakan Arjuna mungkin lantaran gunung satu ini ganteng seperti tokoh pewayangan satu itu. Namun di balik kegagahan dan keeksotisan Gunung Arjuna tersimpan kisah mistis luar biasa menyeramkan yang jadi buah bibir di kalangan para pendaki. Di salah satu spot di dalam gunung yang ada di Malang ini ada yang bernama Alas Lali Jiwo. Ketika melintasi wilayah ini, pendaki harus
fokus, dan jangan sampai terpencar. Fatal resikonya kalau sampai kepisah dari rombongan, karena mereka yang terpencar mungkin akan hilang untuk selamanya. Tak hanya itu, ketika melewati area satu ini, jangan sekalipun mengeluh atau malah memaki-maki. Sudah banyak hal yang seperti itu, dan mereka biasanya mengalami pengalaman yang menyeramkan selama di gunung. Salah satu korban yaitu Vaikus Samsi yang ditemukan 100 hari setelah dia menghilang Gunung Arjuna. Dia ditemukan di Lembah Kijang dan di bawah Puncak Bayangan. Yang ketiga, mistis segara anak Gunung Rinjani. Kamu akan melihat surga kalau menginjakkan kaki di Puncak Rinjani, menurut orang-orang yang pernah melakukannya. Pemandangannya memang benar-benar amazing lah. Karena saya juga alhamdulillah sudah pernah menginjakkan kaki di Puncak Rinjani. Sangat sesuai dengan usaha keras untuk menuju tempat ini. Namun di daerah deretan gunung di daftar ini, Rinjani juga menyimpan banyak cerita mistis. Salah satunya adalah tentang Segara Anak. Segara Anak ini adalah danau yang ada di Gunung Rinjani. Konon dikatakan jika danau ini dihuni oleh bangsa jin yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Dewi Anjani. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang negatif selama di sini. Berbicara kotor, bikin gaduh dan lain sebagainya. Bisa-bisa penunggunya marah dan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekedar share pengalaman pribadi, saya pernah mengeluh waktu di Rinjani ketika itu. Dan ada suatu kejadian mistis. Jika kalian penasaran bagaimana cerita ketika saya melakukan pendakian di Rinjani, jangan lupa nanti di komen dan ikuti terus Sahabat M Channel. Yang keempat, Gunung Latimojong yang terkenal dengan hantu Popo atau Pok. Gunung yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ini konon juga indah dan menawan. Namanya makin terkenal di kalangan pendaki beberapa tahun terakhir. Apalagi ditambah kabar pesawat Aviastar yang jatuh di sekitaran Gunung Latimojong. Namun di balik keindahannya, Latimojong juga menyimpan cerita menakutkan. Ini tentang hantu Popo yang legenda itu. Masyarakat setempat percaya jika Latimojong adalah tempat bersemayamnya hantu Popo. Fisik hantu Popo sendiri sering digambarkan mirip seperti manusia. Bisa terbang dan matanya menyala merah. Hantu ini konon gemar mencari mangsa di malam hari. Sebelum mendaki gunung ini sangat dianjurkan untuk berhati-hati. Selalu pasang telinga dan waspada kalau mendengar bunyi pok pok berulang-ulang. Itu adalah tanda jika hantu Popo
keberadaannya sangat dekat. Jadi jika kalian penasaran, coba kalian mendaki di Gunung Latimojong. Yang kelima atau yang terakhir adalah Gunung Merapi dengan desa makhluk halusnya. Siapa sih yang nggak tahu Gunung Merapi, yang gunung terkenal di Jawa Tengah ini? Karena ceritanya atau keaktifan gunungnya yang sering sekali meletus atau meluapkan awan panas. Alasan kenapa Gunung Merapi menyeramkan bukan hanya tentang fakta kalau tempat ini masih sangat aktif. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaki di Gunung Merapi, disarankan tidak untuk sampai puncak, karena di situ biasanya ada tulisan dilarang mendaki sampai puncak. Dan rumor-rumor gaib yang ada di sekitarnya, salah satunya adalah desa gaib yang ada di lereng Merapi. Konon dikatakan jika di sini ada sebuah peradaban gaib yang benar-benar mirip dengan dunia manusia. Manusia banyak berlalu lalang, ada pasar-pasar dan sebagainya. Kemungkinan manusia untuk terjebak di kondisi ini sangat besar. Namun, kebanyakan penghuni gaib desa ini akan memperlakukannya bak tamu, bahkan memberikan nasihat-nasihat khusus. Pantangan ketika berada di sini adalah jangan sekali mencoba makanan sesuatu yang ditawarkan, atau mungkin berbuat keonaran. Akibatnya akan sangat fatal. Konon, bagi orang-orang yang melanggar pantangan ini, mereka biasanya sudah tak mungkin lagi kembali ke alam manusia. Sudah banyak korban di Gunung Merapi yang tinggal nama, hingga banyaknya pendaki yang tersesat ketika mendaki di Gunung Merapi. Mungkin saya sendiri pernah merasakan ada suara gamelan ketika hampir nyampe pos 4 itu. Ada suara gamelan. Tapi saya pikir waktu itu saya masih pemula mendaki ya. Walaupun sekarang juga masih pemula kan. Tapi waktu itu saya mikir, oh mungkin orang desa ini di sekitaran sini jam 2 masih itulah ada pentas wayang. Tapi siapa jam 2 malam yang masih punya hajat? Jika kalian penasaran, coba kalian mendaki di Gunung Merapi. Itulah 5 gunung terangker di Indonesia. Mungkin bagi teman-teman gak terima, kenapa Gunung Semeru gak dimasukkan, kenapa Gunung Selamat gak dimasukkan, ya. Atau Gunung Ciremai, Gunung Gede terkenal dengan mbak-mbaknya yang ada di alun-alun Surya Kencana itu. Tapi ya mau bagaimana, kita bisa cuma menyebutkan 5 gunung, karena banyak gunung di Indonesia saya yakin itu memiliki kisah mistisnya masing-masing. Memang susah dipercaya kalau masalah gaib-gaib seperti ini, namun sama sekali tidak ada salahnya untuk menjaga diri. Terlepas apakah kalian percaya atau tidak, itu terserah pada kalian. Jangan lupa tekan like dan komen untuk kritik dan saran kalian, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.